ketika Nabi Muhammad diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Nah, peta sosial itu sudah dibuatkan oleh Allah di surat Al-Baqarah. Setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah, bahwa nanti di masyarakat manapun, di zaman apa saja, di mana saja, kapan saja, nanti kamu akan menghadapi masyarakat yang seperti ini. Satu, orang-orang yang mendukung kamu. Satu. Yang kedua, yang percaya kepada kamu. Yang kedua, orang yang tidak percaya kepada kamu, yang menolak. Yang ketiga, orang yang berpura-pura percaya padahal tidak percaya. Dan ada orang yang balelo, ya, yang disebut wasawaun alaihim antartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dibuktikan, tidak dibuktikan, tetap tidak percaya karena dasarnya tidak mau percaya. Lupakan saja masa lalu, nikmati saja hari ini, serahkan saja masa depan kepada Tuhan. Dengan sebab engkau selalu meratapi masa lalu dan menakuti masa depan, engkau kehilangan kenikmatan hari ini. Carilah, larilah yang kencang, wahai kekasihku. Jangan sering menoleh ke belakang, nanti engkau akan tertinggal. Kijang itu larinya lebih kencang dari macan, tetapi akhirnya tertangkap juga karena kijang terlalu sering menoleh ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, ma ba'd. Kita lanjutkan halaman 801. Alinea kedua. Udah ketemu 801. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fi hadzal mitsaq, tercantum di dalam perjanjian ini, dalam piagam ini. Mitsaq itu maknanya bisa piagam, bisa perjanjian. Isinya antara lain adalah ayat khulu baitul muqaddasi sujjada. Pertama, mereka dihimbau supaya masuk ke kota Baitul Muqaddas atau Yerusalem sekarang itu sujjada, sambil bersujud, maksudnya penuh dengan rasa hormat. Kata-kata sujud ini sendiri bukan berarti sujud seperti orang sholat, ya. Malaikat disuruh sujud kepada Adam, maksudnya sujud itu bukan suruh nyembah, maksudnya menghormat, supaya menghormati. Jadi artinya mungkin yang dimaksudkan masuk ke Yerusalem dengan bersujud ini artinya dengan masuk dengan baik-baik, ya, tidak melakukan perusakan, ya, menjaga lingkungan dan sebagainya, tidak merusak lingkungan. Selanjutnya wa an yu'azzimu sabda, dan supaya mereka mengagungkan Sabat, hari Sabtu, itu namanya hari Sabat. Alladzi tulibu an yakunu lahum aidan, yang merupakan hari besar bagi orang Yahudi, hari Sabtu. Bagi orang Nasrani hari Minggu, bagi orang Islam hari Jumat. Itu Sayyidul Ayyam, ya, hari besarnya itu hari Jumat kita. Kalau hari orang Yahudi itu hari Sabtu. Jadi
hari Sabat itu, yaitu satu hari dalam seminggu itu mereka harus istirahat, hari libur, ya, kantornya tutup, tidak bekerja, ya, untuk ibadah, disebutnya hari Sabat. Di alam dunia itu dua-duanya libur, hari Sabtu dan Minggu itu libur. Libur Sabtu menghormati hari Sabatnya Yahudi, hari Minggu menghormati hari besarnya Nasrani. Nah, hari Jumat kita orang Islam, ya, sampai sekarang ya masih berlaku. Akan tetapi libur hari Jumat itu tidak semuanya sama. Pondok Cadang Pingan juga liburnya hari Minggu, nggak hari Jumat kok. Atas pertimbangan apa? Bukannya saya tidak menghormati hari besar Islam, karena kalau hari liburnya itu hari Minggu, liburnya hari Jumat, kan tidak ada keserasian dan juga tidak efektif akhirnya. Akhirnya anak-anak kita akhirnya nggak ada liburnya, iya kan? Oh, mereka belajar kan gitu. Hari Jumat libur. Sedangkan kegiatan-kegiatan kantor di mana-mana kalau hari Minggu kan libur. Jadi kita ikut program pendidikan nasional aja. Kalau mereka liburnya hari Minggu, kita hari Minggu. Kalau mereka libur, kita juga libur sama. Ya, jadi tidak seperti di beberapa pesantren ada yang liburnya hari Jumat. Ya mangga silakan. Cuman saya melihat tidak efektif kalau Jumat tuh. Kesan anaknya jadi nggak ada liburnya. Iya kan? Nggak ada liburnya akhirnya gitu. Jadi ya udahlah gitu. Tetapi bukan berarti saya tidak menghormati hari besar Islam, ya. Tetapi demi efektivitas anak-anak kita belajarnya supaya lebih efektif lagi. Kemudian bahwa suatu ketika Allah menguji orang Yahudi kepatuhannya terhadap aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu hari Sabtu tidak boleh bekerja, harus istirahat. Dicoba oleh Allah satu hari, ikan di laut itu bermunculan hari Sabtu. Wa ta'tihim hitanuhum yauma sabtihim syur'a. Hari Sabtu itu ikannya berbondong-bondong. Ternyata para nelayan orang Yahudi itu gatel. Akhirnya ke laut juga akhirnya nyari ikan pada hari Sabtu. Nah, setelah itu akhirnya habis, nggak ada lagi ikan. Mereka berbulan-bulan nggak dapat ikan gara-gara melanggar satu hari itu. Jadi artinya bahwa kenapa kita melanggar, ya mungkin nggak sadar, mungkin nggak tahan, ya mumpung lagi kelihatan ikannya berbondong-bondong, kenapa dibiarin, tangkapin aja. Berarti dia melanggar hari Sabat itu sendiri. Nah, ini perlu diketahui bahwa ya kenapa hari Sabtu dan Minggu itu libur internasional, ya karena mereka yang pegang peran penting di dunia ini. Yang kita orang Islam tidak punya peran apa-apa, ya kan gitu. Nah itu, ya salah siapa? Ya salah kamu sendiri. Ya, walakin madakan, akan tapi lalu apa yang terjadi? Innahum bimujarradi dhahabil khaufi anhum, mereka itu baru sekedar rasa takutnya hilang, wa ghiyabul qahri lahum, dan ancaman merasa hilang, tamallasu minal mitsaqi al-ghalidhati, dan akhirnya mereka itu ngeles, mencoba untuk ngeles, artinya untuk melanggar perjanjian itu. Ya, nurut itu karena mereka sedang menghadapi ancaman. Nurut itu karena mereka ada rasa takut. Begitu rasa takutnya nggak ada, ya mereka melanggar. Itu. Ini dapat kita kasih pelajaran.
Ini saya kembangkan dulu pengertiannya. Allah berkali-kali memperingatkan kita. Dikasih musibah, dikasih bencana, apakah gempa bumi, apakah longsor, apakah tsunami, apakah puting beliung, apakah tornado, apakah El Nino dan sebagainya. Itu adalah untuk memperingatkan kita sesungguhnya, supaya kita menghentikan kejahatan-kejahatan kita. Suatu ketika karena pelacuran ini semakin berkembang biak, dikasih oleh Allah penyakit sipilis, namanya Raja Singa atau Singa Raja. Penyakit sipilis itu Singa Raja apa Raja Singa? Nih, Raja Singa ya? Ya, Raja Singa dikasih penyakit sipilis. Berhenti mereka takut barangkali kena sipilis. Sipilis itu ya hidung ya bisa gerowak, ya kan? Bisa badannya pada rontok semuanya itu. Mereka berhenti sejenak. Begitu ditemukan obatnya yang bisa mengobati sipilis, yaitu pensilin, ramai lagi pelacurannya. Betul nggak? Udah dikasih lagi penyakit gonore, kencing nanah, sepi sebentar. Begitu ketemu obatnya, ramai lagi, nggak kapok-kapok kan? Ya seperti ini. Jadi mandek setan karena kamu rasa takut. Begitu takutnya hilang ya kamu obat lagi. Setelah itu dikasih lagi penyakit Vietnam Rose. Ya, sepi lagi. Nah, terakhir diperingatkan Allah dengan penyakit apa? Penyakit AIDS. Acquired immune deficiency. Artinya runtuhnya imunisasi tubuh kita, lemahnya daya tahan kita, sepi. Pas kebetulan saya itu tahun berapa ya? 84 barangkali ya, saya lupa saya. Di London, di Soho, di tempatnya free sex, di tempatnya tempat orang laki-laki hidung belang pada jajan di situ. Itu pada tutup kok. Ya, sex shop itu pada tutup, pada ketakutan. Iya. Jadi sampai sekarang belum diketemukan obatnya. Ya, didoakan saja, mudah-mudahan jangan dulu ketemu obatnya. Supaya mereka ada rasa takut kan. Kalau udah ketemu obatnya lagi, ya kumat lagi. Itu. Jadi artinya begini. Sesuatu yang sudah kau lakukan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Yang tadinya berat menjadi ringan, yang tadinya malas jadi semangat. Karena sudah menyentuh psikomotorik. Kalau kamu sudah kepengen bisa bangun tengah malam supaya bisa sholat tahajud, berat nggak bangun malam jam 2 malam? Berat. Supaya ringan gimana caranya? Biasakan jam 2 bangun dengan segala macam cara. Apakah kamu bayar orang untuk ngebel kamu setiap jam 2, atau pasang jam waker ya, di setel jam 2 berbunyi, apa dipasang ember, diisi air di atas. Kita ke jam 2 bisa akhirnya ngucur gitu, dengan segala macam cara, sehari, 2 hari, 3 hari. Berapa hari kira-kira menyentuh psikomotorik itu? Pada umumnya sekitar 30 hari lah. Itu. Nanti kalau sudah selama 30 hari Anda rutin bangun jam 2, kesananya Anda sudah merasa ringan, Pak, menjadi terbiasa. Nah, demikian pula demikian pula ketika kemaksiatan sering Anda lakukan berulang-ulang dan sering melacur tiap hari, lama-lama kebiasaan. Sampai nanti
ketika Anda sudah bertobat sekalipun, ya sudah katakan sudah 10 tahun bertobatnya, udah nggak pergi kecangkingan lagi, nggak pernah ngelacur lagi, percaya nggak? Nanti akan datang lagi cewek-cewek itu ngajak kamu dalam pikiran kamu, masuk dalam mimpi terbayangan gitu. Yang dulunya ngadu jago sudah bertobat dengan saya 5 tahun, sudah berhenti ngadu jago, masih datang jagonya di otaknya, kukururuk lagi ngejak main, nggak tahan ya kambuh lagi. Nah itulah, jadi inilah lagi menceritakan orang Yahudi itu memang suka kambuh begini kalau datang penyakitnya. Jadi ini sifatnya umum, bukan ini saja, kita juga seperti itu kok ya. Jadi artinya bukan lagi bela Yahudi, kita semua watak kita semacam itu. Kalau sudah rasa takutnya hilang, ya berani lagi. Kalau ancamannya hilang, ya kendel maning, itu persoalannya. Ini yang dijelaskan. Tamallasu minal mitsaqi al-ghalidh fanaqadu wa kafaru bi ayatillah. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat Allah, mengkafiri ayat-ayat Allah. Wa qatalu anbiya'ahu, dan mereka membunuh nabi-nabi bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Jadi ini diceritakan orang Yahudi itu membunuh para nabi-nabinya sendiri, dibunuh-bunuhin. Ya. Yang paling sadis ya seperti Nabi Zakaria, dikejar-kejar, beliau bersembunyi di pohon, ada pohon besar, ada lubangnya, dia masuk lubang. Begitu mereka tahu di situ Nabi Zakaria bersembunyi, ditutup lubangnya lalu digergaji pohonnya. Ya seperti itulah mereka itu. Jadi para nabi-nabi nasibnya banyak dibunuh-bunuhin oleh mereka. Wa tabajjahu, dan mereka congkak. Faqulu inna qulubana la taqbalu mau'izatan. Hati kami tidak menerima nasihat. Sombongnya gitu, enggak mempan, enggak bakal masuk dalam hati kami. Rasa sombongnya semacam itu. Jadi seperti kamu ada orang ngirimin makanan, kepengen dicicipin kan gitu, masih baik. Cuma masakannya itu kurang sedap. Menghinanya gini seperti ini. Inna qulubana ghulfun. Ya sambal goreng apa? Eman-eman untukin mah. Gitu kira-kira. Kesombongan mengejek ya para rasul ketika menyampaikan nasihat kepada mereka. Mereka mengatakan hati kami tidak menerima. Wala yasilu ilaiha qaulun, dan tidak akan ada yang masuk satu kalimat pun. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, kalau telinga kita mendengarkan nasihat enggak masuk, itu diistilahkannya mancing kuping tengen metu kuping. Nah, mending ana mancingnya. Jadi mah mancing kuping tengen metu kuping tengen. Mancing boleh. Iya. Mancing kuping kewe metu kuping kewe, mancing boleh. Ya, bakal mancing kuping tengen metu kuping ana mancing kan. Sekalipun selintas ada masuknya, ini enggak masuk sama sekali. Itulah mereka menjengkapi dakwah para nabi seperti itu. Kemudian li'annaha mughallafatun duna kulli qaulin, karena hati mereka terbungkus ya, tercover, terbungkus ya, tertutup, tidak ada satu kata pun bisa masuk. Wa fa'alu kullal afail, dan mereka melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang tidak benar yang lainnya. Allati yaqussuha Allahu subhanahu, yang diceritakan oleh Allah terhadap ala rasulillah, ala rasuli, kepada rasulnya, wa alal muslimin, dan kepada orang-orang Islam, fi muwajahatil yahud, dalam menghadapi orang-orang Yahudi,
fi siyaqi hadhil ayati, dalam runutan ayat-ayat ini. Ini semuanya adalah ayat-ayat menginformasikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad tentang kepribadian orang-orang Yahudi seperti itu. Demikian juga hanya ketika kita ingin masuk dalam satu daerah, mencari pangsa pasar baru, menawarkan satu produk baru, kan ada studi kelayakan dulu, dipelajari dulu, dipetakan dulu, difoto dulu wataknya, kepribadiannya, kejujurannya, sifatnya, semuanya, sehingga bisa kita ketahui bahwa ini barang bisa masuk nggak, kan begitu persoalannya. Ya, berarti di daerah yang terkenal orangnya banyak yang tidak jujur. Seorang usaha tukang kreditan masuk ke daerah itu, ya perangkat. Nun, ya kenapa nggak belajar dulu? Itu. Nah ini dalam kampanye, ya caleg sekarang, ya kan? Capres, cawapres, caleg, apa lagi? Calon bupati, calon gubernur, calon kepala desa, semua saja kita ingin meraup suara, ya dipelajari dulu dong matanya. Iya kan? Ada di kawasan tertentu kita berkampanye, mereka belak-belakan jujur kok. Berani bayar berapa? Mas kawinnya berapa? Dengan enaknya gitu. Setelah kita kasih ternyata nggak dapat suara kita, mau diulang lagi. Nah itu semuanya direkam. Nah jadi artinya kita kembali lagi bahwa sesungguhnya pemetaan peta sosial yang dibuat oleh Allah dan disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu dari sejak awal secara garis besarnya, ini khusus orang Yahudi. Ketika Nabi Muhammad diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan dakwah kepada umat manusia, nah peta sosial itu sudah dibuatkan oleh Allah di surat Al-Baqarah. Setelah Al-Fatihah surat Al-Baqarah, bahwa nanti di masyarakat manapun, di zaman apa saja, di mana saja, kapan saja, nanti kamu akan menghadapi masyarakat yang seperti ini. Satu, orang-orang yang mendukung kamu. Satu. Yang kedua, yang percaya kepada kamu. Yang kedua, orang yang tidak percaya kepada kamu, yang menolak. Yang ketiga, orang yang berpura-pura percaya padahal tidak percaya. Dan ada orang yang balelo, ya, yang disebut wasawaun alaihim antartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dibuktikan, tidak dibuktikan, tetap tidak percaya karena dasarnya tidak mau percaya. Jadi ada yang percaya, ini yang perlu dibina terus menerus. Yang tidak percaya perlu didekati, dibuktikan supaya percaya. Yang pura-pura percaya padahal tidak percaya, itu orang munafik, perlu diwaspadai. Orang yang tidak mau percaya dibuktikan tidak percaya, tidak dibuktikan juga tidak percaya. Ini badi pegel dewek baik, kamu akan lelah sendiri. Udah kelompok ini enggak usah dihitung. Jadi ada yang perlu dibina, ada yang perlu didekati, ada yang perlu diwaspadai, ada yang tidak dihitung. Itu surat Al-Baqarah. Wasawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi artinya bahwa peta sosial yang dibuatkan Allah untuk Kanjeng Nabi dalam Al-Quran itu sampai sekarang. Kamu jangan mengayal di dunia ini Pak Rahmat mau bikin pesantren, Pak Tata bikin pesantren. Apa dikiranya masyarakat sadar, oh berarti ada orang baik hati yang ingin meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kita, ingin mencerdaskan anak-anak kita. Dukung? Enggak. Ada yang mendukung,
ada yang menghalang-halangi, ada yang munafik, betul nggak? Ada yang tidak mau tahu. Itu selalu, tidak lebih, itu aja. Ya. Dan nanti yang menghalang-halangi kamu bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu. Yang menghalang-halangi pesantren Cadang Pinggan ini adalah kiainya sendiri kok. Terus bagaimana? Ya, saya berani gini karena sudah pada mati kiainya, ya baru saya cerita. Mas Urip mau beli wani kita kayak. Iya, ya sudah begitu. Ya kenapa? Jadi artinya kalau agama kita sama, lalu kemudian inisiatif baik untuk membangun keagamaan, untuk mensiarkan Islam, lalu mereka menghalang-halangi. Ini termasuk alladzina yujahiduna fi sabilillah atau alladzina yasudduna an sabilillah. Mana termasuk yujahiduna apa yasudduna? Yasudduna yang menghambat. Apa yang menghambat? Satu, rasa ketakutan tersaingi. Barangkali pengaruhnya akan hilang. Betul nggak? Itu adalah penyakit kita. Saya ceritakan itu penyakit kita, termasuk saya juga sama, manusia ada semacam itu. Orang perempuan juga sama, paling tidak senang kalau ada perempuan yang lebih cantik dari dia. Tinggal pergi. Coba datang yang cantik jelita, tinggal pergi. Kenapa? Merasa tersaingi kan? Betul nggak? Itu ada dalam diri kita sendiri. Ya, jangan bohong. Kita semuanya ada. Rasa iri ada, rasa marah ada, semuanya ada. Tergantung bagaimana kita mengelolanya. Jadi Al-Quran ini sebetulnya, sekalipun cerita Yahudi, sebetulnya menceritakan dirimu sendiri kok. Paham nggak? Itu hanya bola putih aja. Iya. Jadi makanya saya berulang-ulang begitu menafsirkan Al-Fatihah dari sejak zaman dahulu sampai terakhir di surat Al-Fatihah, ghairul maghdubi itu orang Yahudi, waladdallin orang Nasrani. Kenapa harus kesana-sana? Yang maghdub ya kena marah ya kamu sendiri, yang sesat adalah kamu sendiri. Nggak usah nyebut-nyebut Yahudi Nasrani lah. Itu siapa saja di antara kita yang bisa tersesat, bisa kena marah juga. Jadi artinya kita fokus saja bahwa yang ada dalam Al-Quran, satu tokoh antagonis yang paling diulang-ulang dalam Al-Quran yaitu Fir'aun, betul nggak? Itu sebetulnya bola putih. Sebenarnya Fir'aun itu ada dalam dirimu semua kok. Yakin nggak? Kalian ini sekalipun tidak mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhanmu tertinggi, tapi ucapanmu sama dengan Fir'aun kok. Ketika atasan itu marah kepada bawahannya karena melakukan kesalahan barangkali, dengan marah atasnya itu mengatakan kepada bawahannya, jangan macam-macam kamu ya, masa depanmu ada di ujung pulpen ini. Masa depanmu ada di ujung. Ketika seseorang mengklaim dia bisa menentukan masa depan orang, siapa yang bisa menentukan masa depan orang kalau bukan Tuhan? Betul nggak? Berarti dia siapa tuh? Betul nggak? Sampai orang yang nyumbang masjid pun juga mengatakan sama. Kalau nggak ada saya nggak bakal jadi. Sehari-hari kita menolong orang, tapi juga kita mengatakan, untung lu gue tolong. Kalau nggak lu udah mampus dari dulu. Lemah beli tertolong mampus motor saya sembanganku. Oh, jadi dia bisa menyelamatkan orang. Bisa menyelamatkan orang, menentukan masa depan orang, menentukan sesuatu jadi tidak jadi. Itu ucapan-ucapan Tuhan semuanya. Dan itu kita katakan. Paham nggak? Ini sehari-hari. Itulah kira-kira mungkin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.